Kalau boleh tahu dengan siapa ya? Saya dengan Joyce, Bu. Baik, terima kasih Joyce sudah datang ke tempat ini. Perkenalkan juga, di sini saya sebagai konselor, nama saya dengan Ibu Clara. Jadi Joyce boleh panggil Ibu. Sebelumnya Joyce sudah pernah mengikuti sesi konseling belum dengan orang lain? Oh, belum pernah, Bu. Oh, baik. Karena belum pernah, berarti Ibu di sini akan menyampaikan asas di dalam konseling. Nah, asas di dalam konseling itu salah satunya adalah ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu tuh jadi di sini Joyce bisa bercerita permasalahannya, apa yang dirasakan pada hari ini. Dan Joyce tidak perlu takut kalau apa yang Joyce ceritakan kepada Ibu hari ini itu akan misalnya akan tersebar luas di luar sana. Itu tidak akan terjadi karena memang asas konseling itu salah satunya bersifat kerahasiaan. Baik, untuk hari ini proses konseling kita itu berdurasi 30 menit. Oh, hanya 30 menit ya, Bu? Nggak bisa 1 jam? Iya benar, karena ini baru sesi pertama kali kita bertemu, jadi 30 menit saja. Nanti supaya lebih efektif lagi waktunya, Ibu akan menjadwalkan jadwal sesi selanjutnya untuk Joyce. Baik. Masuk dalam sesi konseling kita pada hari ini. Nah, kira-kira apa yang menjadi permasalahan Joyce hari ini, atau hari ini apa yang menjadi kekhawatiran Joyce? Boleh ceritakan kepada Ibu. Baik, Bu, terima kasih. Gimana ya, Bu? Sebenarnya saya orangnya juga susah menjelaskan, Bu. Dan ini juga masalah dari pribadi saya sendiri. Iya, nggak apa-apa. Joyce bisa cerita kepada Ibu. Ceritanya gak usah buru-buru, pelan-pelan aja, santai. Dan kalau Joyce nanti menyampaikannya dengan pelan-pelan, dengan santai, Ibu juga dapat mengerti atau Ibu juga dapat bisa membantu apa yang menjadi permasalahan Joyce saat ini. Jadi nggak perlu terburu-buru, santai aja. Kemudian tadi seperti di awal Ibu sudah menyampaikan bahwa di sesi konseling kita pada hari ini tuh bersifat kerahasiaan. Jadi nggak perlu takut ceritanya itu akan didengar oleh banyak orang lain. Jadi cukup hanya Ibu dan Joyce hari ini yang tahu permasalahan Joyce. Baik, Bu, terima kasih. Akhir-akhir ini, Bu, yang Joyce sering ngerasain itu, saya merasa saya memiliki kepercayaan diri yang sangat rendah, Bu. Saya ketika saya mau bicara di depan orang banyak atau saya ingin memberi pendapat, itu membuat saya gugup dan merasa tak salah, Bu. Kadang, Bu, saya juga sering merasa sedih sama diri saya sendiri. Joyce merasa kurang percaya diri gitu ya. Terus kalau misalnya Joyce bertemu dengan orang banyak atau orang baru, gimana Joyce? Apa yang Joyce rasakan? Nah, itu, Bu, saya juga merasa bingung sama diri saya sendiri, Bu. Jadi kalau di tempat umum, Bu, saya orangnya jadi takut, Bu, kalau bertemu orang banyak gitu. Saya takut nanya, dan saya takut bertemu dengan orang baru gitu, Bu. Jadi saya lebih memilih untuk diam aja gitu, Bu. Oh iya, Bu, rencananya juga Joyce mau kuliah di bulan 8 nanti. Nah, ini juga udah disetujui sama kedua orang tua saya. Nah, rencananya itu, Bu, saya mau kuliah di Salatiga. Tapi kan, Bu, pastinya di sana nanti saya bertemu dengan teman-teman baru, lingkungan baru. Jadi saya harus beradaptasi lagi, Bu. Jadi saya bingung, Bu, dengan keadaan saya yang kurang percaya diri ini dan sangat pemalu. Nantinya saya harus bagaimana, Bu? Ya begitulah, Bu. Pokoknya dari permasalahan saya itu kurang percaya diri dan sangat pemalu, Bu. Mulai dari saya takut bicara di depan umum, takut memberi pendapat,
takut di tempat umum, takut bertemu dengan orang baru. Ya, ya begitu Bu. Jadi Bu, kalau tadi kan Joyce sudah menceritakan semua nih apa yang menjadi keluh kesah Joyce. Kalau Ibu lihat dari awal sampai akhir Joyce bercerita, yang menjadi senter masalahnya saat ini adalah Joyce kurang percaya diri ya. iya Bu, betul. Oke. Masalah yang Jess tadi sudah ceritakan, Ibu punya solusi nggak untuk mengatasi permasalahan yang Jess sudah ceritakan tadi Bu? Baik, kalau dari ya karena tadi yang menjadi center dari masalahnya Joyce ini adalah kurang percaya diri ya. Nah sebenarnya kalau masalah kurang percaya diri itu semuanya pasti apalagi di usia kalian ya pasti banyak yang seperti itu ya. Kurang percaya dirinya itu karena ya tadi takut berpendapat seperti yang Joyce ceritakan, atau untuk menyapa orang baru tuh kayaknya jadi sesuatu hal yang menjadi ketakutan besar gitu buat kalian. Nah di sini sih Ibu ada beberapa saran untuk Joyce yang Joyce bisa lakukan ya setiap harinya untuk Joyce. Ini juga demi perkembangan diri Joyce, untuk Joyce tidak terus-terusan berada di zona tuh rasanya kayak takut buat ngomong, takut ketemu orang banyak, akhirnya jadi rasa percaya dirinya itu tidak dilatih gitu. Padahal kan tadi Joyce cerita ya, Joyce rencana mau berkuliah di bulan Agustus nanti. Nah di bulan Agustus berarti sudah tidak lama ya Jo, jadi Joyce akan kuliah di Salatiga. Tadi juga Joyce sudah bercerita kalau di Salatiga itu pasti nanti Joyce ketemu sama teman-teman baru, sama orang-orang baru. Berarti adaptasinya berbeda lagi ya, dari yang Joyce ke Jakarta terus mau ke Salatiga gitu ya. Ya kalau dari Ibu sendiri, hal pertama yang Joyce bisa lakukan yaitu Joyce saat ini kan tinggal di rumah ya sama Papa dan Mama. Kalau di rumahnya Joyce ada siapa aja? Ada orang tua Bu, kakak, adik. Iya, berarti ada Papa dan Mama. Berarti di rumahnya Joyce cukup cukup banyak orang gitu. Iya. Nah, di situ Joyce bisa melatih diri Joyce untuk berbicara kepada orang tua, kepada adik, kepada kakak. Bicara itu yang ngobrol biasa aja gitu. Jadi maksudnya dari sini tuh Joyce melatih supaya untuk ketemu orang baru tuh tidak terlalu kaku gitu. Jadi yang pertama Joyce lakukan yaitu berbicara dengan orang di rumah, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya Joyce juga. Jangan sampai karena udah sering ketemu, jadinya kita jarang berbicara dengan orang-orang di sekitar kita. Justru dari mereka lah kita terus untuk memulai pembicaraan itu supaya untuk ketemu orang baru kita tidak kaku. Kemudian hal kedua yang Joyce bisa lakukan yaitu memberikan afirmasi kepada dirinya sendiri. Kalau hal itu tuh bisa dibuat di dalam mungkin jurnal. Joyce senang itu nggak? Senang mencatat nggak kayak di buku saku atau di buku kecil seperti itu? Oh, senang sih. Nah, itu Joyce pergunakan bisa dengan menulis kata-kata yang membangkitkan semangatnya Joyce atau kata-kata yang positif untuk dirinya Joyce. Misalnya kata-kata yang misalnya hari ini Joyce memulai dengan menulis jurnal nih, nomor 1. Terima kasih kepada diri saya sendiri, hari ini saya sudah berani menyapa orang baru. Atau yang kedua, terima kasih karena hari ini saya melakukan tugas dan tanggung jawab saya dengan baik. Gitu. Kita lakukan hal itu supaya membuang pikiran-pikiran negatif dari pikiran kita. Karena kalau kita terus
tadi kan Joyce cerita kalau aku ketemu orang baru tuh kayak aku takut, ini gimana ya nanti orang baru tuh mau sapa aku nggak, itu kan sebenarnya yang menjadi ketakutan dari pikiran Joyce sendiri kan. Nah, untuk melatih, untuk menghilangkan pikiran seperti itu, Joyce bisa memulainya dengan mengafirmasi diri Joyce sendiri, dengan nulis yang ada di jurnal. Terima kasih karena diri aku hari ini berani menyapa orang baru gitu. Atau bisa dibuat dengan hari ini aku tersenyum dengan orang baru. Itu Joyce bisa buat. Jadi dibuat setiap harinya agar kemampuan Joyce juga diasah dari apa yang ditulis. Dan untuk saran yang ketiga, kalau dari ibu sendiri, Joyce harus punya keberanian untuk keluar dari zona nyaman Joyce. Zona nyaman Joyce mungkin selama ini Joyce merasa suka di rumah aja, aku nggak perlu kemana-mana. Nah, untuk keluar dari zona nyaman ini, Joyce harus menyadari bahwa Joyce akan masuk kuliah. Masuk kuliah itu rentan dengan, menurut ibu ya, rentan dengan ketemu dengan banyak orang. Karena Joyce akan ketemu dengan dosen, apalagi nanti Joyce nanti kelas reguler ya di Salatiga. Nah, itu akan masuk setiap hari. Masuk setiap hari itu pasti berarti ada tugas. Ada tugas nanti, ada tugas kelompok, ada tugas individu, mungkin ada tugas wawancara. Jadi ada berbagai macam model tugas dari dosen. Nah, itu kan pasti harus Joyce lakukan dengan sendiri. Nah, Joyce di situ harus berani, harus punya pikiran yang positif dengan menulis contoh jurnal seperti tadi untuk melatih keberanian diri Joyce untuk bertemu dengan orang banyak. Jadi mulai sadari dengan diri Joyce saat ini bahwa Joyce akan melanjutkan pendidikan atau keluar dari rumah ya. Jadi punya keberanian bahwa aku nggak bisa stuck kayak gini terus takut ketemu orang banyak, tapi justru aku punya keberanian untuk berani memulai, apalagi aku mau lanjutkan kuliah. Nah, tadi itu dengan keberanian dirinya bisa Joyce dengan mulai ngobrol dengan orang yang ada di rumah, dengan menulis jurnalnya itu tuh pokoknya kata-kata positif dan apa yang sebuah kemajuan hari ini yang Joyce lakukan. Ibu kasih contoh misalnya seperti begini. Contoh misalnya Joyce hari ini bisa menghargai hal kecil dari dirinya sendiri. Joyce bisa bilang, hari ini aku sabar mendengarkan ibu saya bercerita. Mungkin ibu kita biasanya ngomel-ngomel ya, tapi hari ini aku sabar mendengarkan ibu saya bercerita gitu. Kemudian aku tidak menyerah walau aku merasa cemas, walaupun mungkin ketakutan buat kenal sama orang baru atau mau sapa orang gitu, tapi Joyce sudah berani memulai dan tidak cemas gitu. Kemudian ingat bahwa semuanya Joyce harus memulai gitu, karena kalau Joyce terus-terusan berada di zona seperti ini, nanti Joyce jadi orang yang terus punya pikiran negatif terhadap dirinya sendiri. Padahal Joyce bisa mengatasinya. Ya, ini tadi ada 3 saran yang Ibu sampaikan untuk Joyce. Bagaimana? Ya, baik Bu, terima kasih. Joyce akan belajar untuk mengikuti saran-saran yang Ibu kasih. Oke. Nah, untuk sesi konseling selanjutnya Ibu akan jadwalkan ya. Jadi Ibu akan kabari lewat via WhatsApp. Nah, untuk sesi konseling selanjutnya juga Ibu akan melihat kemajuan dari Joyce. Apakah yang Ibu katakan tadi Joyce lakukan gitu. Nah, kemudian kalau bisa tuh Joyce juga membuat tabel apa saja yang sudah dilakukan hari ini. Apakah hari ini Joyce sudah mengobrol dengan orang tua, mendengarkan cerita, atau menulis jurnal hari ini. Jadi aktivitasnya dicentang semua supaya Ibu bisa melihat kemajuan dari Joyce. Oke, cukup hari ini sesi konseling kita. Terima kasih untuk Joyce yang sudah menceritakan permasalahannya hari ini. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Joyce merasa lega ceritakan permasalahan Joyce. Oke.